Kalau cewek PMS itu ngambek, marah dengan alasan yang nggak ada. Alasannya nggak ada, lu marah-marah. Lu sampai berbusa mulut lu ngomongin, lu jangan selingkuh lagi, nggak akan mempan. Mendayat lagi rame sekarang itu layangan putus. Nah, benar. Konflik-konflik rumah tangga layangan putus. Siki. Tapi mohon maaf nih, Kenapa tuh? kenapa namanya harus Aris ya? Kenapa? Anda terpanggil? Nama Aris saya tinggalkan karena Aris itu anak baik-baik. Baik-baik. Betul. Sementara Karena saya gue juga sudah- nggak mau manggil dia Arif. Karena gue tahu dia kayak gitu. Ketika saya sudah berevolusi, Iya benar. udah Jona aja lah. Zona aja lah. Nama Aris baik-baik banget. Oh iya benar. Dirusak sama layangan putus. Dirusak sama layangan putus. Selamat datang di 69,0 Pasutri FM. Siarannya di hotel nih. Ya iyalah, kita kan punya duit ya. Waduh, sombongnya ya Allah. Enggak bercanda. Sebenarnya nih hari ini Memperingati? Yes, benar. Ini di record tanggal 3 Januari di mana itu merupakan pagelaran sebuah acara spesial untuk kita yang dinamakan wedding. Ya. Ijab dan kabul. Ijab dan kabul di mana bapak saya kayak berasa dibentak loh. Saya nikahkan. Wah, marah. Intinya kita lagi ada pada seri yang Iya. dua. Dua. Alhamdulillah. Kita dulu nikah 3 Januari 2020. Nikah sama siapa? Nikah sama siapa loh? 2020. Gitu, sekarang 2022 udah 2 tahun nih. Udah 2 tahun, alhamdulillah. Ini perayaan kecil aja lah ya. Perayaan kecil. Ya tinggal siapin fisik aja begitu. Yang paham ya paham, yang nggak paham jangan lu cari tahu di Google. Jangan. Kita ini sekarang lagi ada di Hotel Oh, iya, bener. Santika Taman Mini Indonesia Indah. Nah. Kita kira tadi tuh kayak agak sedikit jauh. Ternyata bener-bener di depan pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah. Bener. Padahal kita orang Jakarta. Saking nggak tahunya kalau ada Hotel Santika di sini. Benefitnya banyak banget sih. Kalau ada yang mau nginep di sini juga recommended. Walaupun kita nggak di-endorse. Halo, Hotel Santika, minta tolong. Enggak deh, ini recommended banget. Jadi kalau misalkan kalian mau cari atau staycation sama teman-teman atau keluarga, ini recommended banget sih. Karena deket sama tempat wisata. Terus ini tuh lokasinya tuh bener-bener di samping kayak mall kecil gitu, kayak plaza. Food court lah ya. Ada segala macam makanan. Tapi banyak ada. Banyak banget. Solaria ada, KFC ada, AW ada. Iya, gila, gua sebutin berarti semua. ada semuanya deh, ada. Gue sebutin dah lu pada. Ada semuanya. Jadi nggak perlu keluar nyari makanan jauh-jauh macet-macetan, bayar parkir lagi nggak usah. Tinggal kayak udah jalan kaki kalau lo mau sehat. Kalau kayak kita males ya udah naik mobil atau naik motor gitu kan. Ini rekomendasi banget. Tapi yang lebih spesial lagi karena hari ini kita akan membahas mengenai hubungan Rumah tangga yang baik. dan benar. Banyak yang ngomong ya, banyak yang nggak kenal. Mungkin nggak belum kenal gitu ya. Kalau ngelihat kegiatan-kegiatan gue sama bini gue tuh kan kayak seolah-olah ini bobrok banget sih rumah tangganya gitu. Kok lu berdua kayak stres dah lu berdua gitu. Pas itu Kayak agak-agak nggak jelas. Iya. Bukan pasti triko gini, pasti triko nggak jelas, Nggak jelas anjir gitu. Lu begitu sih sama bini lu. Ya Emang beginilah. begini aja. Emang begini aja. Karena kita berumah tangganya diawali dengan Persahabatan. Iya, dulunya teman main bareng. Jadi ketemu buat pas nikah tuh udah begini aja lah. Ini gue, Iya. ini dia. Gitu. Temennya juga bukan temen yang sekedar temen, emang kayak sahabat, tai-tainya dia gue tahu gitu kan. Apal. Apal banget. Gue juga udah tahu gitu. Nah, Tapi kan ada juga orang tuh yang berumah tangga gini, Po. Titah sang suami Idi. adalah Kerajaan kali. Iya gitu, titah sang suami adalah halal. Hukumnya Iya, untuk betul. diikuti. Iya benar. Gitu. Apa Iya sih. diwajibkan? Diwajibkan. Ih enggak sih. Itu Kan sebenarnya ada. Iya ada. Mungkin yang kalau dari agama kan memang menganjurkan apa-apa yang dikatakan suami ya aja. Bener gak sih? Kalau gue nggak salah denger sih waktu itu pernah ngaji nih, kebetulan kita pernah ngaji nih dulu nih. Ya kan walaupun masih kocak banget begini hidupnya. Pernah ngaji katanya ya nurut sama suami. Tapi kalau menurut gue pribadi sama-sama Perkembangan zaman. Omongan suami yang mana dulu?
yang bisa Yang diikutin. bisa diikuti. Betul. Terlebih memang kita sama-sama manusia ya kan. Gue manusia, dia manusia. Gue punya hati, dia punya hati. Dia punya perasaan, gue punya perasaan. Jadi gue rasa yang harus didengerin bukan cuma dia juga harus dengerin apa kata gue gitu. Maksudnya kita tuh jadinya diskusi. Bener gak sih? Tapi memang itu kan kita omongin dari awal. Dari awal kita komitmen kan. Dari awal kita komitmen, kita ya udah apapun bentuknya kita diskusiin. Jangan lu ngambil keputusan sendiri, gue ngambil keputusan sendiri. Jadinya kan nggak enak. Jadi apa-apa kita diskusiin, apa-apa kalau bisa kita bercandain. Benar, kalau bisa. Walaupun dia kadang-kadang suka marah-marah sih. Yang marah-marah siapa? Kelihatan mukanya, kelihatan mukanya. Yang tertindas di sini siapa? Ya namanya kan perempuan ya, Say. Kadang-kadang hormonnya nggak stabil gara-gara PMS. Itu bukan alasan sebenarnya. Ini laki-laki yang buat yang lagi nonton, PMS itu bukan sebuah alasan karena kita juga nggak bisa mengendalikan hormon kita. Ngerti gak sih? Jadi ya saling ngerti. Di tahun pertama kita tuh kayak kacau banget gak sih, ribut mulu. Setiap berantemnya pas aku lagi PMS, bener gak sih? Sampai nikah 1 tahun setengah kalau nggak salah. Itu tuh berantem mulu. Setiap besoknya gue pengen PMS. Gila nggak lo? Kalau cewek PMS itu ngambek, marah dengan alasan yang nggak ada. Alasannya nggak ada, ini marah-marah. Nah, itu baru terjadi kemarin. laki, wih, digituin. Aduh. Kita banting pintu. Iya, emang iya. Enggak lah. Dia mah nggak kayak gitu. Jadi akhirnya kita saling mengenal satu sama lain. Nah itu dia diskusi, obrolan di awal sebelum kita menikah, pranikah. Bukan pranikah itu buat gue kayak nggak ribet masalah tanda tangan harta gono gini. Yang ribet itu adalah kita komitmen di awal nih. Gue begini, lu begitu. Bener gak sih? Itu Saling yang kita percaya jalanin. ya, Nah akhirnya. itu dia saling percaya. Itu Akhirnya dia kenapa yang didesak nikah menurut gue jangan buru-buru nikah. Karena nikah bukan cuma persoalan ranjang, tapi juga apa batin ya. Iya, Kebahagiaan mental. batin, mental, kesiapan lain-lain itu banyak gitu. Bukan cuma perkara lu memuaskan omongan tetangga. Betul. Jadi Eh, Upin-Ipin kali ya. Tuh. Nggak disadari ya, Say. Iya, jadi harus memang lu kalau lu mau nikah ya lu harus kenal siapa pasangan lu gitu loh. Betul. Dan lu harus tahu lu mau bawanya ke arah mana nih rumah tangganya, mau yang have fun gitu, yang hahaha hihi ada apa juga kita bercandain aja gitu. Atau yang mau yang rumah tangga yang serius, yang nge. Pokoknya besok masak ini. Nge. Iya. Iya, Mas. Iya. Ya, gila dah. Aku rahang lo. Gue bilangin, kaku rahang Tapi kalau lo. ngomongin rumah tangga ya, masalah rumah tangga ya, yang lagi rame sekarang itu layangan putus. Nah, benar. Konflik-konflik rumah tangga layangan putus. Parah, Di mana Mas Aris dan Mbak Kinan Yes. sedang bergelut dengan Mbak Lydia. Ini masalah yang juga terjadi sering banget Banyak terjadi, ya? Banyak terjadi. di apa dunia nyata. Nah, ini relate banget ceritanya si layangan putus. Kisah nyata ya? Katanya juga kisah nyata. Katanya ya. Gua nggak tahu. Katanya sih kisah nyata, tapi katanya si orang asli di balik Mbak Kinan ini udah menutup buku. Jadi dia nggak mau dibahas lagi. Karena dia mau baik-baik aja sama si Mas Aris. Nggak tahu nama aslinya siapa untuk anaknya gitu. Jadi luar biasa besar banget nih si orang di baliknya Kinan yang aslinya. Jadi dia benar-benar berbesar hati untuk ya udahlah gue baik-baik aja. Dan katanya si Aris di dunia nyata juga udah nikah sama si Lydia di dunia nyata. Oh gitu. Gila nggak tuh? Keren Sih. Tapi mohon maaf nih. Kenapa tuh? Kenapa namanya harus Aris ya? Kenapa? Anda terpanggil? Kayak zaman saya kecil dipanggilnya Aris. Iya benar-benar. Sampai saya SMA. SMA dipanggilnya udah mulai Jona. John. Aris itu saya tinggalkan, nama Aris saya tinggalkan karena Aris itu anak baik-baik. Baik-baik, betul. Sementara Karena saya gue juga sudah- nggak mau manggil dia Aris. Karena gue tahu dia kayak gimana. Ketika saya sudah berevolusi, Iya benar. udah Jona aja lah. Jona aja lah. Nama Aris baik-baik banget. Oh iya benar. Dirusak sama layangan putus. Dirusak sama layangan putus. Mohon, Tolonglah. Reza Hardian.
Reza Rahardian kalau acting jangan bagus-bagus lah. Tolonglah. Kalau dari film itu ya, dari series itu ya. Selingkuh tuh bukan karena istri lu nggak cantik, bukan karena istri lu nggak menarik atau gimana gitu. Tapi memang ya udah tabiat. Pengen aja. Udah tabiat sih Hasrat. kayaknya. Iya nggak sih, hasrat. Ini dia nih. Yang kita tuh sebenarnya nggak mau mengupas mengenai si film itu sendiri. Enggak. Ya kan? Tapi ini jadi pembelajaran buat teman-teman barangkali yang ingin mendapatkan, yang ingin menikah, yang sebentar lagi menikah, atau yang lagi mencari-cari pasangan. Jadi jangan cuma perkara cinta, lu jadi kayak kegilaan, ngerti gak? Apapun. Mati kecintaan. Mati kecintaan. Nauzubillah min zalik ya, Soy. Aduh. Jadi harus benar-benar dipilih dari awal sampai nanti lu nikah gitu kan. Ini kan contohnya udah relate banget nih dari si film Layangan Putus yang emang banyak banget kejadiannya gitu. Selingkuh kan memang tabiat ya, kalau memang lu udah berencana untuk menikah ya tutup mata kanan kiri lah. Tutup mata tuh kanan kiri gitu, jangan tutup mata sebelah. Yang kiri masih bisa lihat, sebelah yang kanan masih bisa Mungkin lihat. juga tutup kuping kali ya. Kalau tutup kuping jangan lah. Jangan. Kadang suka ada masukan orang yang benar tapi kitanya karena nutup kuping jadi mental nih masukannya nih. Bener. Saya sebagai orang yang berpengalaman Sebagai Haris. dulu Oh iya benar. Berpengalaman selingkuhnya? selingkuh. Coy ya. Dulu. Dulu. Nah, betul. Berpengalaman selingkuh. Selingkuh itu cuman masalah penasaran doang. Betul. Penasaran, tinggal lu bisa nyetop atau enggaknya. Percuma nih lu ketemu pacar lu atau siapa pasangan lu ya, suami atau istri lu selingkuh, lu sampai berbusa mulut lu ngomongin lu jangan selingkuh lagi, nggak akan mempan men. Gue pernah diselingkuhin pas dulu, pernah juga selingkuh gitu. Jadi gue tahu ini tuh yang bisa nyetop bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Bener. Serius. Bahkan ya di cerita Layangan Putus dengan jelas menceritakan bahwa ketika laki-laki udah dikasih tahu nih ada bukti, masih bisa ngelak mas. Kenapa? Kapadokia gitu. Tetap masih ngelak. Artinya adalah ketika disalahin dia nggak akan merasa salah. Jadi nggak akan kelar-kelar. Pilihannya adalah ketika lu Kalau nggak dari hati. bukan, maksudnya gini, ketika lu menemukan pacar lu atau pasangan lu ya, suami atau istri lu selingkuh, pilihannya adalah lu mau bertahan atau ya udah lu tinggalin aja. Selesai gitu. Lu mau bertahan ya udah lu harus bertahan dengan segala macamnya. Sampai orang itu dan lu berharap orang itu akan berubah. Pasangan lu akan berubah. Atau ya udah lu tinggalin aja. Karena bukan lu yang bisa ngerubah, bukan. Sulit. Selingkuh itu jadi habit. Karena kalau biasanya kalau udah ke gap, aku tuh hilaf. Gak ada hilaf yang terencana. Gak ada, gila. Lu sampai berbulan-bulan, lu sampai ngumpetin chattingan WhatsApp, lu sampai bagaimana caranya biar istri nggak tahu, itu bukan hilaf gak sih? Udah direncanain, jadi kayak bullshit aja gitu kalau bilang itu tuh hilaf. Jadi kayak udah tinggal pilih mau bertahan apa meninggalkan gitu aja kan? Tinggal dipilih. Gitu. Tapi gue salut sih sama permainannya si Layangan Putus ini ya, dari skripnya, dialognya, dari suasananya, terus pemain-pemainnya itu. Sampai kemarin yang lucu adalah gue lihat banyak tuh ya di TikTok. Gue lihat tuh mereka bikin surat terbuka untuk Layangan Putus. Karena setelah istri saya menonton Layangan Putus, dia semakin rajin ngecek handphone saya. Tolonglah, ini gimana ini Layangan Putus? Si kehidupan rumah tangga saya jadi terganggu. Aduh. Tapi itu kan menandakan sebuah keberhasilan ya. Keberhasilan, dan itu bukan berarti setelah lu nonton, ini buat emak-emak sih sebenarnya ini ya. Buat ibu-ibu yang merasa setelah nonton mengiyakan film itu, mengiyakan series itu, akhirnya suami lu yang jadi sasaran, suami lu yang lu fitnah-fitnah gitu. Padahal suaminya baik-baik aja gitu. Tapi kenapa lu fitnah-fitnah? Tolonglah, inilah dibedakan lah. Mana yang jadi tontonan, mana yang kehidupan nyata, dibedakan gitu. Dibedain. Enggak semuanya yang disiarkan itu benar-benar harus kita lakuin gitu kan, ngecek handphone dan lain-lain. Ini kan bisa dilihat dari segi dari cara pandang yang lain kan. Bisa jadi misalkan kita saling ini yuk say ngobrol. Kan jarang tuh Kinan sama si Aris ngobrol. Bener gak sih? Ngobrol intim.
Itu penting juga tuh. Itu penting, kita tuh harus ngobrol, bener. Itu yang kita terapin sih sebenarnya. Benar. Walaupun kadang-kadang sambil bete-bete, tapi ya udah ngobrol aja, udah. Diskusi aja. Diskusi. Itu dia. Di rumah tangga kita diterapkan toleransi dan diskusi. Toleransi. Benar gak sih, Say? Ini ngeblur mulu nih anjing, gua Goblok buang nih. Dia baru dicas, sumpah, baru dicas. Nah tuh baru fokus lagi dia. Baru dicas, sumpah. Iya. Buat Ada gila-gilanya nih kamera. Udah kita ntar beli iPhone 13, amin. Dan malah sebenarnya yang mau kita bahas itu tuh mengenai cara beretikat yang kayak kita ugal-ugalan atau yang mau baik-baik aja. Kalau yang kayak kita ya udah kebuka aja, udah bar segala macem dibuka gitu kan. Kalau yang baik-baik aja boleh ya kan beretikat baik sama suami dan lain-lain. Tapi harus tetap ada yang namanya diskusi, ngobrol. Iya. Kalau ada masalah jangan dipendem, keluarin, Say. Apapun bentuknya rumah tangga itu ya harus ngobrol sih. Iya, itu emang sebenarnya komunikasi, Udah Say. punya anak ataupun belum punya anak ya. Ngobrol berdua itu penting. Iya, Kalau lu udah punya anak ya kalau bisa obrolan lu berdua nggak usah didengar sama anak. Benar. Q time aja misalnya. Iya. Anaknya titipin dulu di pos satpam, nah lu jalan. Ada nenek dong, Ada iya nenek. kebetulan ya. Kalau kakek neneknya kayak Dodot, Ih, takut banget loh, dimintain duit ntar. ya mendingan gua taruh pos satpam. Iya, nitip ya Pak, bangsa sejam gitu, kita makan di KFC bentar gitu kan. Intinya adalah Ngobrol. lu harus apapun lu harus obrolin sama pasangan lu, makanya kan ada lagu Pillow Talk kayak gitu kan. Itu lagu. Benar-benar. Itu dialah pokoknya intinya. Ini sebenarnya sih kita nggak ada ngebahas yang terlalu penting dan mendalam, tapi semoga juga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nyari pasangan, ya kan, yang mau menuju pernikahan atau bahkan yang udah kayak kita udah menikah. Ini coba diterapin, diperbaiki komunikasinya biar rumah tangganya harmonis, bahagia gitu nggak sih? Mantap. Dan bukan cuma komunikasi, harus juga disampingin dengan kejujuran dan rasa kepercayaan. Yoi. Luar biasa Dan loh. terakhir kita mau ucapin dulu ya, selamat tahun baru 2022. Yo, Semoga Mamen. tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. Betul, Jauh lebih baik insyaallah. dari Amin. 2 tahun kebelakangan ini Amin. yang kita ditemenin sama Corona. Koronce. Semoga sudah level 1 menuju dari level 1 menuju level 0 benar-benar hilang 100% coronanya. Amin ya. Iya. Biar ekonomi rakyat-rakyat Benar. warga-wargi yang kita cintai kembali pulih lagi. Betul. Baik. PT tebel-tebel lagi dah. Amin. Amin. Oke deh kalau kayak gitu kita ngobrol-ngobrolnya udah terlalu panjang kayaknya. Kita ngisi konten aja. Besok kita balik lagi ke studio. Radio. Iya, ke studio kita. Oh iya bener, agak-agak kompak nih, mohon maaf kagak ada yang briefing nih. Siapa yang briefing TV di hotel nggak ada. Aduh. Kita berdua doang. Jadi kalau kurang-kurang mohon maaf ya, Say. Semoga iya. kedepannya akan berkembang lagi. Oke. Gitu. Nanti kalau misalnya ada ide-ide konten apa, misalkan bikin ini dong, bikin itu, bisa komen aja atau langsung DM di @emponia dan @bangzon. Yos, mantap. Oke, kayaknya Sampai sekian sini aja dulu aja kali ya. ya. Oke. Sekian aja deh. Kita ketemu lagi nanti di studio lagi 69,0 Pasutri FM. Radio kok di hotel? Kita bayar kali. Ya. Bye. Happy New Year.